Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita bikinkan video proses penyalaan awal pemanas atau kompor oli bekas dari awal sampai benar-benar nyala biru, dan kita coba kestabilannya. Oli untuk awal seperti terlihat itu dibesarkan dulu sampai memenuhi pipa inlet olinya. Nah, kenapa? Karena memang pipanya kan kita pakai miring ke arah keran. Itu tujuannya, kalau pada umumnya kan pipa itu miringnya ke arah tungku. Nah, kalau kita bikin pipa miring ke arah tungku, itu akan menyebabkan pada saat pemanas itu sudah panas akan timbul uap atau berasap putih tebal, bisa tebal banget. Makanya kita balik, jadi miringnya miring ke keran itu supaya menahan uap itu sendiri. Jadi mau dipakai berapa lama pun tidak akan beruap atau tidak akan berasap. Makanya di awalnya itu agak lama gitu ngisi dulu pipanya sampai penuh. Nah, ketika si oli itu udah sampai ke tungku, kita bisa normalin kembali atau kita kecilkan dulu sembari nunggu pemanasan awal sampai suhunya mencukupi. Untuk di awal itu oli yang ditungku merata seluruh tungku itu. Nah, kemudian setelah olinya rata di tungku, jangan terlalu tinggi, jangan sampai melewati batas lubang angin ya, karena nanti bisa masuk ke nozzle anginnya, itu berabe ngebersihinnya lama. Secukupnya aja sedikit. Nah, terus tinggal kita kasih bakaran kertas atau tisu atau kayu juga bisa. Nah, di sini sebenarnya harus kita biarkan dulu sampai tungkunya itu hangat, besinya itu hangat. Nah, kalau misalkan begitu kertasnya nyala, kita nyalakan kipasnya nih kayak di video, ini langsung mati karena si oli belum nyampe titik bakarnya. Jadi suhunya masih dingin, itu belum mau terbakar. Yaitu sebenarnya kuncinya di pemanas oli itu di situ. Bisa oli ini bisa terbakar dengan sempurna, itu yang pertama adalah suhunya nyampe di titik bakarnya dia. Yang kedua adalah kerataan udara. Jadi oli itu bisa terbakar sempurna jika ada udara bertekanan di dalam ruang pembakaran oli itu. Yang ketiga, tidak ada kebocoran di proses pembakarannya, sehingga tidak ada oli yang kabur dari proses pembakaran. Nah, ini kalau kita terlalu buru-buru gitu, jadinya ngulang lagi prosesnya, harus dikasih lagi kertas gitu. Nah, ini harusnya tadi biarin aja dulu sampai hangat, sampai panas si tungkunya. Kita sengaja bikin kayak gitu itu supaya teman-teman juga di rumah tahu kalau misalkan kok mati-mati mulu di awal, itu penyebabnya itulah yang kita kasih lihat sebelumnya tadi. Tungku belum panas, kipas sudah nyala. Nah, ini nanti semakin banyak media bakaran awal gitu, semakin banyak kertas yang masuk atau kayu yang masuk, itu nanti semakin lama untuk jadi biru. Ya, lama juga hitungan menit sih, bukan hitungan jam-jaman. Tapi kalau memang buru-buru gitu, nanti setelah terbakar bisa terbakar gitu setelah suhunya tinggi, itu bisa kita keluarin aja gitu media-media yang belum terbakarnya. Karena kalau sudah kerendam oli, media itu justru jadi lebih lama terbakar daripada si olinya sendiri gitu. Jadi dia jadi berlindung karena tertutup oli, jadi akan terus dilindungi sama oli. Ya, itu yang akan menyebabkan si api itu susah untuk jadi biru. Kalau memang nanti sudah jalan pembakaran, itu bisa dikorek-korek, dikeluarin, dibuang.
Untuk kipas sendiri disarankan memakai kipas yang bisa diatur kecepatannya, supaya apa? Ketika suhunya belum terlalu panas gitu, kita bisa kasih api kecil aja dulu gitu untuk memancing pemanasan awal ini, biar nggak terlalu ngetrik lah gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai kipas yang langsung on, langsung full power gitu tanpa ada pengatur kecepatannya, itu kalau misalkan apinya kurang gede langsung padam, tertiup. Tapi kalau misalnya kita yang pakai pengatur kecepatan itu, kita bisa kasih sedikit dulu, disesuaikan dengan volume api yang ada. Untuk pembakaran awal sendiri sebenarnya bisa juga gitu. Yang lebih simpel itu di awal itu yang bensinnya itu oli yang ada di tungku itu dicampur bensin. Cuma itu mesti hati-hati proses penyalaan awalnya, nanti takutnya agak ngejepluk gitu, bahkan bisa ke muka, agak bahaya. Tapi memang itu jauh lebih gampang, langsung ger aja itu bisa. Kalau dicampur bensin itu campurannya itu sekitar 20% bensin, 80%-nya oli. Nah itu jauh lebih mudah dengan cara seperti itu. Cuma tidak direkomendasikan karena bensin kan sangat reaktif, jadi takutnya nanti malah membahayakan. Nah ini si api udah mulai stabil, sudah biru, dan ini murni oli. Nah, jadi kalau misalkan kita campur solar gitu, justru malah nanti banyak kuningnya, nggak biru, itu susah biru full gitu kalau dicampur solar. Kita udah nyoba, nanti kita bikinin videonya bagaimana pemanas oli yang kita kasih solar, bahkan kita full kasih solar gitu tanpa dikasih oli, itu tidak sebiru yang full oli bahan bakarnya. Jadi kalau ada yang bilang itu sih dicampur pemanas olinya bisa jadi biru, nah justru di oli inilah gitu bisa birunya biru banget. Nah itu kuncinya ada di desain pemanasnya itu sendiri, yang 3 unsur yang tadi disebutkan. Bagaimana dengan minyak goreng? Minyak goreng sebenarnya tidak, lumayan bagus untuk pembakarannya, cepat terbakar. Cuma kalau minyak goreng itu viskositasnya encer, jadinya lebih boros daripada kita pakai oli. Nah tapi gitu, untuk ya daripada dibuang gitu minyak goreng bekas, lumayan dikumpulin, oli bekas ganti oli, minyak goreng bekas goreng-goreng apa dikumpulin. Nah ini nanti ketika kita darurat, kita punya backup untuk di dapur, untuk supaya tidak repot-repot harus antri gas gitu kalau kita udah punya dan sudah terbiasa memakai alat ini. Ini sebenarnya paling enak dan bisa bermain api yang gede tanpa khawatir bahan bakarnya boros gitu, karena api segede ini itu kalau buat masak tuh bisa panci yang gede banget, tapi dengan bahan bakar yang sangat murah, yang alirannya itu cuma netes-netes doang, jadinya ya irit banget, irit dan murah gitu. Kalau di daerah kalian memang agak susah, tapi walaupun nggak susah gas, sebenarnya bukan karena saya produksi gitu, tapi bagus untuk kita miliki supaya apa, limbah yang kita hasilkan, salah satunya bekas ganti oli motor, ganti oli mobil, minyak goreng, itu tidak dibuang di alam. Nah ini kita berkontribusi juga di titik ini, mengurangi juga peredaran oli palsu, karena kalau semua oli bekas itu dipakai di setiap rumah tangga, akan sulit sekali oli palsu untuk beredar. Tambahan, ini adalah model kompor untuk skala usaha kecil menengah, atau bisa dibilang skala industrinya gitu. Kita kasih pipa yang jauh lebih panjang karena nanti ini biasanya untuk pembakaran yang gede, biasanya sih drum atau ketel uap gitu. Ini bisa yang kayak gini. Dan ini skalanya kita punya 3 ukuran, sedang, besar, yang lebih besar lagi yang XL. Kita punya ukurannya variatif, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di tempat
produksi masing-masing maunya yang seukuran apa apinya. Iklan yang kedua adalah ini kandang ayam klosos. Kita juga mengerjakan pembuatan kandang ayam klosos. Jadi